Bodoh kau. Saya malu kata dia, saya supan kata orang Sambas. Jadi saya nak berhenti aja. Lalu dialah kata dia kalau mau berhenti berhenti. Lalu ketika itu pulang dari sekolah hujan pun turun. Berteduhlah mereka di sebuah goa. Di dalam goa itu Imam Ibnu Hajar melihat ada air netes ke atas batu dan batu itu berlobang. Mikir dia, ini air lembut, basah, kok bisa melobangi batu yang keras? Apa prinsipnya? Disiplin tiap hari, netes, 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 netes. Batu yang keras bisa berlobang oleh air yang lembut. Dari situlah muncul istilah sekeras-kerasnya batu berlobang juga oleh air yang keras. Bahasa Inggrisnya falling stone slow bolong. Ya terserah saya yang ceramah. Anak raja memakan ikan, ikannya dimasukkan ke dalam buluh. Saya mulai ceramah jam 9, insya Allah selesai jam 10. 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 1 jam. Tuh sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml 60 menit. Tapi karena ada segelas nambah 20 menit. Ibu 1 jam kuat ke? Bapak 1 jam kuat? Melawan ibu 1 jam kuat? Lain pikirannya itu sunsang. Insya Allah. Tapi saya ceramah ini bisa aja tidak nyampai 1 jam. Kalau saya lihat ada 2 orang nguap langsung saya berhenti. Karena tidak ada gunanya ceramah lama-lama orang dah ngantuk. Percuma saya ceramah di atas berapi-api, jadi bawah berair-air. Keluar oleh samping, bagus tutup kan itu. Harusnya tadi ada 2 kata sambutan. Pertama dari pimpinan pondok pesantren Khairul Hikmah, yang kedua dari Paskas. Begitu selesai sambutan pertama langsung disuruh saya ceramah. Dari Paskas nih mana? Ini udah malam Pak Ustadz, kata udah Ustadz aja ceramah langsung. Luar biasa pengertiannya para Ustadz kita. Saya pernah Pak, ini saya cerita 10 tahun saya di Jakarta, itu sering juga diundang ceramah, tapi ceramahnya nanti jam 11. Kenapa? Sambutannya sampai 12. Sambutan RT, sambutan RW, sambutan camat, sambutan wakil bupati, sambutan ketua panitia, sambutan pengurus masjid, sambutan, banyak sambutan. Sampai udah jam 11 malam barulah pembawa acara, marilah kita dengarkan ceramah dari Ustadz Hatoli. Saya lihat orang udah muap-muap semuanya. Begitu saya diri bingung, apalah judul ceramahnya nih. Begitu saya diri langsung dapat ilham, dapat saya judulnya. Apa judul ceramahnya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Hidup aja semuanya. Tapi malam hari ini alhamdulillah luar biasa. Insya Allah saya Pak Kiai mohon maaf, ini bukan ceramah, saya hanya cerita-cerita saja. Kualat ceramah depan Kiai. Ilmu mereka jauh lebih tinggi dari saya. Saya ini taik kukunya aja. Kalaupun tahu tentang kita paling kulit-kulitnya aja. Maka malam ini saya hanya berkisah cerita-cerita seperti yang dipesankan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil. Nak, pergi kau sholat Jumat, dengarkan khutbah Jumat. Nanti pulang ceritakan sama ibu apa isi khutbahnya. Jadi ini cuma cerita aja. Ibu ini bisa dites ke suaminya tuh kalau sholat Jumat. Bang, pergi sholat Jumat, nanti pulang ceritakan sama mama ya. Bang, apa tadi isi ceramahnya? Enggak tahu aku. Berarti tidur dia. Enggak dengarkan khutbah Jumat itu. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, beruntung, saya katakan beruntung bapak ibu yang anaknya sudah dimasukkan ke pondok pesantren. Kenapa? Karena kalau besok lusa bapak ibu mati, merekalah yang akan mendoakan bapak ibu di alam kubur sana. Betul? Berapa banyak SMS WA masuk ke HP saya? Ini saya mohon maaf kalau saya ceramah bahasa Sambas, ngerti ke?
Kalau nggak ngerti saya mau pakai bahasa Inggris. Takutnya nggak ngerti, saya pakai bahasa sama sejak lahir. Nanti saya lihat kalau dia nggak connect berarti nggak nyambung. Berapa banyak orang ibu-ibu WA ke HP saya, Pak Ustadz, kata dia, anak saya udah kecanduan narkoba. Ada nggak doa yang bisa supaya anak berhenti dari narkoba? Kata saya, mana ada? Belum pernah saya berdoa, Allahumma inni na'udzubika min ganja. Belum pernah. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Nggak ada doanya, kata saya. Kalau mau tetap juga minta doa, kata saya keluarkan HP, saya berikan nomor. Ini dok, nomor ini kau bisa minta doa anak berhenti dari narkoba. Nomor apa nih Pak Ustadz? BNN, Badan Narkotika Nasional. Tangkap, dia akan direhabilitasi, nanti dia akan disembuhkan, bisa balik lagi kepada ibu. Sampai hati Pak Ustadz, kata dia, anak saya mau ditangkap. Ya terserah. Kalau mau anaknya sembuh, tangkap, berikan dia ke polisi, nanti dia akan direhabilitasi. Kalau tidak mau, selamanya dia akan kecanduan narkoba. Kenapa anak ini bisa kecanduan narkoba? Karena mereka tinggal di lingkungan yang tidak baik. Di pondok pesantren ini baik atau tidak baik? Baik. Maka anak ibu yang dimasukkan ke pondok pesantren insya Allah akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kalau anak dimasukkan pondok pesantren, nanti kalau dia lulus paling bisa baca doa. Gelarnya SPDI, Sarjana Pembaca Doa Indonesia. Mohon maaf kepada yang SPDI. Kalau kata kawan saya, SPDI itu Sarjana Perang Dunia I, Sarjana Pendidikan Islam. Ini anggapan yang keliru. Dikatakannya bahwa lulusan pesantren hanya bisa baca doa. Sekarang saya tanya, Bupati Sambas Haji Atbah Romin Suhaili LCMA itu hafal Quran tapi bisa jadi bupati. Maka insya Allah 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, Kabupaten Mempawah dipimpin oleh bupati alumni Pondok Pesantren Khairul Hikmah. Gitu. Sekarang Pondok Pesantren Khairul Hikmah baru ada di Mempawah, mungkin di Sambas belum ada. Maka yang akan datang alumni Pondok Pesantren Khairul Hikmah bangun pondok pesantren di Sambas. Oh, enggak ada yang mau nampaknya. Diam-diam aja. Pondok Pesantren Khairul Hikmah 1, Khairul Hikmah 2, Khairul Hikmah 3. Karena kalau cuma satu pondok pesantren, mana bisa menampung umat Islam sebanyak ini? Maka dirikanlah pondok pesantren banyak-banyak, selamat anak-anak kita. Tapi Pak Ustadz, nanti duitnya dari mana? Nak bangun pondok pesantren duitnya dari mana? Ini adik-adik kita tadi yang udah wisuda, 20 tahun akan datang, dia nanti ada yang jadi dokter. Terbayang nggak oleh Bapak Ibu alumni pondok pesantren bisa jadi dokter? Selama ini kan kita lihat dokter-dokter nggak ada tuh yang paham ilmu agama. Sampai-sampai orang beranggapan dia kalau ada orang sakit berobat, dokter itulah yang menyembuhkan. Ini udah rusak akidahnya. Dokter cuma mengobati, sedangkan sembuh tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nih yang cantik-cantik di depan nih, wajahnya yang fresh and beauty. Tahu artinya fresh and beauty? Dilarang merokok, itu intinya. Segar dan cantik-cantik. Kalau nanti dia udah jadi dokter, tiba-tiba orang datang mau berobat, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Bu. Ini yang udah hafal Quran ini, alumni Pondok Pesantren Khairul Hikmah. Silahkan masuk Ibu. Ibu sakit kenapa? Inilah sudah seminggu saya mencret-mencret. Sabar ya Bu, sakit itu datangnya dari Allah. Ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, ini jadi ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ibu mau saya suntik? Ya bolehlah disuntik. Begitu disuntik, udah selesai. Udah.
kok rasanya sudah enak ya. Itulah Bu berkat kemuliaan Al-Quran. Apa kata si ibu? Ya Allah, ini Bu dokter udah cantik, soleha, paham agama. Ngomong-ngomong udah nikah belum? Udah nikah belum Bu dokter? Belum Bu. Ya Allah, cantik-cantik, pintar, solehah, belum kawin, belum nikah. Andailah aku punya anak bujang di rumah, kupinang kau untuk anakku. Kata si ibu, kata suaminya di samping, andai esok biniku mati, kupinang kau. Tapi tidak semuanya orang laki gaya, cuman rata-rata gaya. Luar biasa. Make kalau bisa kan alumni pondok pesantren Khairul Hikmah nih nanti jadi dokter, bisa enggak? Bisa. Saya dulu waktu masih kecil, kalau ditanya oleh guru, anak-anak apa cita-cita kalian? Semua yang anak kawan saya jawab jadi dokter, yang itu jadi dokter, kawan yang nomor 3 jadi dokter. Hatoli jadi apa? Diam saya. Saya bingung, kenapa lah kawan saya ini rata-rata mau jadi dokter. Ternyata dokter itu kerjanya ringan, gajinya besar, rumahnya besar, otonya besar, bininya pun besar. Tukang, bapak tahu tukang kan? Tukang itu yang nukang rumah tiap hari, palunya besar, martil tukul, nukang kelampang, sehari 70.000. Dokter tukulnya kacik. Dokter tuh tukulnya kacik kan? Datang orang nak berobat, ditukuk lututnya, tuk, hanya lapuk lama pakai. Ini kata dia, kaki ini udah lapuk lama pakai, harus diamputasi, diganti. Tapi gantinya harus ke Singapura. Datanglah dokter Singapura, nama dokternya Wan Seng An. Ini harus diganti, dipotong. Tapi lo orang nggak usah khawatir, udah import kaki palsu dari Cina. Satu kaki berapa? 40 juta. Kaki satu lagi 40 juta. Ongkos masang 20 juta. Pas 100 juta. Itu namanya duit antu dimakan setan. Banyak duit dokter. Maka alumni pondok pesantren Khairul Hikmah, nanti ada yang jadi dokter, banyak duit kalian, bangun pondok pesantren. Setuju? Yang setuju berarti belum jadi dokter. Nanti jadilah kalian dokter, duit banyak. Duit banyak jangan cuma disimpan. Harus punya investasi akhirat, bangun pondok pesantren. Pak Ustadz, saya ini udah tua, tapi saya banyak duit. Ibu-ibu yang banyak duitnya sumbang ke pondok pesantren ini. Yang cincingnya ada 3, lapas 1, sumbangkan ke sini. Yang galang ada di kakinya itu, yang 2 igi, kerincing kalau jalan. Lepas 1, sumbangkan ke pondok pesantren ini. Yang antingnya ada 2, itu tidak usah dilepas. Masa pakai anting 1, emangnya anak metal? Sedekah itulah yang akan menolong ibu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pamer harta ini dengan menunjukkan. Kalau memang kau kaya, bukan dengan cara kau pamer harta. Kalau memang kau kaya, bukan dengan cara kau tunjukkan mobil otomu banyak. Kalau memang kau kaya, bukan kau tunjukkan 5 jari 5 cincin. Jalan pun dah gini. Mau pagi arisan, mau kemana Bu? Arisan. Pakai kalung di sini, bentar-bentar rasa gatal. Mau nunjukkan ke orang. Kalau memang betul kau kaya, kau sekolahkan anak-anak yang tidak mampu, kau bangun pondok pesantren, kau wakafkan tanahmu, mobilmu ada 3, 1 harus kau wakafkan untuk jadi ambulan orang-orang yang mau melahirkan. Gitu orang kaya. Setuju? Dari bunyi setujunya tidak yakin nampak. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Anak-anak kita ini nanti akan jadi orang kaya. Alumni pondok pesantren Khairul Hikmah nanti bisa tidak dia jadi gubernur? Bisa. Di pondok pesantren sudah dilatih azan.
Bayangkan kalau satu saat akan datang yang jadi gubernur adalah alumni pondok pesantren. Begitu masuk azan zuhur, ini kata Pak Gubernur nih alumni pondok pesantren Khairul Hikmah, ini kan udah masuk waktu zuhur, kenapa tidak ada azan di masjid kantor gubernur? Wah, saya kan dulu juara 1 azan tingkat RT. Saya ajaklah azan, kata dia. Dia yang azan di masjid kantor gubernur, dihidupkannya ampli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pegawai yang sedang makan di kantin, siapa yang makan tuh? Siapa yang azan tuh? Salah sedikit api-api lah. Orang yang sedang makan di kantin itu pun heran, ini kan jarang kita dengar azan. Siapa yang azan? Itu kan yang azan Pak Gubernur. Cepat kita sholat. Semua senyepat mau sholat, sampai banyak yang sholat ndak lagi wudu. Mau dekat dengan gubernur. Wah, yang mimpin sholat zuhur pun langsung Pak Gubernur. Saya yang akan mimpin sholat zuhur. Komat, kata dia, kabak kesra. Wah, komat. Begitu komat dia yang imam. Imamnya sholat zuhur. Pede aja imam sholat zuhur. Karena sholat zuhur tuh modalnya dikit. Takbir aja. Allahu Akbar. Soal bacaan kan tidak ada yang tahu. Makanya bapak-bapak yang baru belajar ngimam, itu sholat zuhur aja dulu. Jangan langsung sholat maghrib, modalnya banyak. Kalau sholat zuhur itu kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Soal bacaan tidak ada ya orang yang tahu. Gerak-gerakan aja mulutnya. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Jangan karena saking semangatnya Allahu Akbar, atau makmum di belakang sami Allah bodoh. Dia bisa jadi gubernur insya Allah. Tapi basic agamanya sudah kuat. Jadi jangan bapak ibu bayangkan, nanti paling jadi ustad, paling nanti ceramah. Dia memang bukan ustad, tapi dia nanti alumni pondok pesantren bisa jadi gubernur. Ditolongnya agama Allah karena basic agamanya sudah kuat. Saya nih Ustadz Hatoli tidak bisa menceramahi orang yang sedang pacaran di tempat-tempat apa itu, kalau di Sambas ada Danau Sebadang namanya. Itu banyak pejabat-pejabat yang jajan di situ. Itu tidak bisa saya ceramah. Saya pulang ceramah dari Singkawang jam 12 malam. Ini nanti saya pulang lagi jam 12 malam. Ini kebetulan malam Ahad kan, malam Minggu. Ada lagu Bang Hajinya itu kan Pak Kiai. Malam ini malam Minggu. Saya sebenarnya mau nyanyi, cuman kalau saya nyanyi takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah aja. Malam Minggu saya pulang dari ceramah di Singkawang, saya lihat ada anak muda bonceng-bonceng pacaran pakai motor ninja. Saya lihat kecepatannya cuma 40, tapi pelukannya 120. Gimana mau saya ceramahin? Nggak mungkin saya buka pintu auto, assalamualaikum. Oh, dicampakkannya saya ke sungai. Tapi kalau nanti kalian jadi bupati, jadi anggota dewan, kalian bisa buat perda, peraturan daerah, anak-anak muda nggak boleh keluar malam kecuali sampai jam 10. Siapa yang lewat dari jam 10 ditangkap Satpol PP. Banyak yang kena tangkap, ada yang dirampuk pisang. Tahu kirampuk? Rampuk itu tidak sama dengan rampuk. Ada yang merampuk, ada yang merampuk, itu tidak sama. Oleh karena itu, nanti kalian bisa jadi pejabat, tolonglah agama Allah ini. Amin. Nah, jadi jangan berpersepsi lagi cuman sekedar jadi ustadz. Sekarang acara tablik akbar, acara apa nih? Harlah ke-10 pondok pesantren Khairul Hikmah 20 tahun akan datang, mereka lah yang akan jadi pimpinan pondok pesantren, pengasuh-pengasuh pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren. Mereka kembali yang akan mengadakan tablik akbar. Acara tablik akbar
Akbar 20 tahun akan datang, penceramah Ustadz Hatoli. Oh, saya masih hidup lagi. Mungkin Pak Muhammad Sirojudin udah meninggal. Mungkin. Tapi orang-orang baik kita doakan panjang umur, biar ilmunya selalu bisa kita timba. Amin. Ya, tapi yang namanya ajal itu kan kita tidak tahu. Banyak orang itu, mohon maaf, tidak banyak sih, ada beberapa tempat orang dengarkan ceramah saya 2 hari setelah itu mati. Kenapa? Tersinggung dia dengar ceramah saya. Kita lihatlah nanti habis malam ceramah malam hari ini ada enggak yang meninggal. Kalau ada 2 hari habis ini meninggal, berarti dia tersinggung dengar ceramah saya itu. Nah, ibu bapak, oleh karena itu nanti 20 tahun akan datang, mereka lah yang akan jadi pimpinan-pimpinan di pondok-pondok pesantren, menggerakkan kehidupan beragama, agama Islam di Kabupaten Mempawah, bahkan Provinsi Kalimantan Barat, sampailah ke seluruh Indonesia. Amin. Diundang Ustadz Hatoli, acara tablik akbar. Kata saya, tolong nanti ceramahnya saya ini diantar dan dijemput ya. Jangan macam dulu, datang tidak diantar, pulang tidak dijemput. Itu balik tuh Pak Ustadz. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, macam hantu jelangkung. Karena saya sudah tua, tolong siapkan nanti kursi. Ceramahnya udah disiapkan kursi di belakang. Mohon maaf panitia, saya bukan tidak mau pakai kursi. Takutnya kalau saya pakai kursi, banyak ibu-ibu ini kecewa. Manalah muka Ustadz yang ganteng tuh, katanya. Maka saya diri aja. Nanti 20 tahun akan datang, saya mungkin sudah tua, 40 tahun akan datang, saya sudah tua, tapi diadakan lagi tablik akbar. Mereka akan nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul dengan Pak Ustadz Hatoli? Tidak salah lagi. Bisa ngisi ceramah di Pondok Pesantren Khairul Hikmah Mempawah Pak Ustadz. Dulu Ustadz pernah ceramah 40 tahun yang lalu. Ya, saya masih ingat. Tolong saya dijemput, nanti pulangnya diantar. Siap Pak Ustadz. Mohon maaf nih Pak Ustadz, cuma sekedar meyakinkan. Ini betul-betul Ustadz Hatoli? Betul. Masih hidup ya Pak Ustadz? Masih lah. Dikiranya saya udah mati. 20 tahun akan datang, diadakan reuni akbar Pondok Pesantren Khairul Hikmah. Tiba-tiba ada yang datang pakai helikopter. Dia pun mendarat di tengah-tengah di sini. Itu siapa Pak? Itulah alumni Pondok Pesantren Khairul Hikmah 20 tahun yang lalu. Ini kenapa dia pakai helikopter? Dia adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kenapa dia pakai helikopter? Ya tidak mungkin pakai kapal laut. Kaya dia. Maka dia insya Allah akan bangun pondok pesantren. Kalau yang itu Pak, yang itu tuh, yang pakai jas, pakai dasi, pakai songkok. Ah, itu calon anggota legislatif. Udah jadi, sikit lagi. Belum jadi dia. Kalau yang itu Pak, yang kenapa dia hadir pakai celana pendek, baju kaos? Ah, iya supir bis tuh. Masa kata dia alumni Pondok Pesantren Khairul Hikmah jadi supir bis? Jangan remehkan, dia memang supir bis, tapi seluruh bis yang ada di Kalimantan Barat dia yang punya. Kaya enggak tuh? Kaya. Makanya Bapak Ibu jangan sedih, jangan takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Disinilah mereka akan aman. Politisi, anggota-anggota dewan sudah sibuk dengan politiknya. Sibuk dia sidang. Lama-lama dia yang kena sidang oleh KPK. Polisi ini udah sibuk razia. Kadang-kadang kita kasihan melihat polisi. Urusan orang dia juga yang ngurusnya. Oleh karena itu ibu-ibu, masukkan anaknya ke pondok pesantren. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak-anak generasi kita adalah pondok pesantren. Dan kalau esok lusa Bapak Ibu mati, anak-anak inilah yang nanti akan bangun tengah malam mengangkat doa, mendoakan Bapak Ibu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalirlah pahalanya ke makam Bapak Ibu sekalian. Beruntung
Di beberapa tempat betapa ibu-ibu sedih. Begitu anaknya balik malam minggu, pulang ke rumahnya malam minggu, takut ibunya. Kenapa? Anaknya udah jadi hantu. Rambut macam durian. Anting subang ada 8. Kanan 4, kiri 4, alis 1, hidung 1, macam sapi kurban. Bibir 1, dia yang makanya kita yang ngilu melihatnya. Pulang ke rumah malam minggu, dibantingnya pintu, "Mak, buka pintu!" Takut. Coba kalau anak-anak pondok pesantren, tadi saya salaman di sini, malah salamannya bolak-balik. Kata dia, saya habis makan sambal tadi di rumah Pak Kiai. Diciumnya pula. Itulah untungnya ibu. Makanya ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, minta anak yang sejuk dipandang mata. Gimana nak sejuk hati kita melihat anak kita, apalagi yang gadis-gadis, yang anak dare, jilbabnya panjang, akhlaknya sopan. Sejuk nak hati orang tua yang melihatnya? Sejuk. Itulah yang diharapkan dari doa kita. Di tempat-tempat lain gimana anak-anak kita pakai celana, apa celananya itu yang sampai melengket ke daging, namanya celana legging. Legging itu kan lengket daging. Asal tahu ibu-ibu nih, bu, ada ke? Saya kira udah bermatian. Udah jam berapa nih? Habis waktunya. Saya tidak bawa jam. Celana legging itu kalau di Amerika dipakai orang itu untuk senam yoga. Di tempat tertutup, perempuan semuanya. Ini celana legging dibawa ke pasar ayam. Banyak tukang ayam salah potong. Putus. Tapi kalau yang jilbabnya bagus seperti ini, sejuk hati kita orang tua. Salaman dengan ustadz. Tadi saya lihat salaman mereka dengan ustadz, hormat, cium tangan, sandalnya pun disiapkan. Luar biasa akhlak anak kita. Itulah namanya alumni pondok pesantren. Saya pernah pergi ceramah ke satu tempat, itu ketemu ustadz bukan salaman. Apa dia? Metal. Apa kabar Pak Ustadz? Dikeluarkannya tanduk setan. Ngeri gitu kan. Tapi anak-anak di sini luar biasa. Nanti dia begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak kita pun udah pakai kain sarung, udah pakai baju koko, sudah pakai songkok, bawa Al-Quran. Mak, saya mau sholat berjamaah di masjid maghrib berjamaah. Sejuk hati orang tua. Pulang ke rumah, Assalamualaikum ma, Waalaikumsalam, apa kabar ma? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mama pasti anggota BKMT ya, tidak salah lagi. Anak-anak kita sejuk. Nanti bagaimana nih Pak Ustadz di masa yang akan datang? Tadi Pak Ustadz bilang kalau di pondok pesantren itu, di pondok pesantren ini tidak ada pacaran-pacaran kan Pak Kiai? Tidak ada. Mana ada pacaran di pondok pesantren? Payah melihat perempuan. Kalaupun nanti mereka ada yang tertarik, satu di sana, satu di sini. Yang dari sana terdengar suara. Yang di sini jawab, indah. 20 tahun akan datang, anak-anaknya nanya, mak, dulu mama ketemu sama ayah di mana dulu mak? Oh, indah ceritanya. Gimana ceritanya mak? Dulu waktu itu kata dia, kami acara wisuda ulang tahun pondok pesantren Khairul Hikmah, mama alumni di situ yang ke-10. Yang waktu itu ada penceramah datangnya dari Sambas, pokoknya siapa ya namanya kata dia. Pokoknya ustadznya ganteng lah. Lalu setelah diwisuda kata dia, mama mau ngambil sendal, tiba-tiba terantuk pala mama sama pala papa kamu. Dari situlah kata dia mulai keluar lope-lope. Tapi waktu itu kami baru selesai kata dia, aliyah, mama melanjutkan kuliah, papamu pun juga melanjutkan kuliah. Kami tidak tahu, tidak ada kontak, lost kontak.
Cuman papamu waktu itu berpesan, kita masing-masing sekolah, kuliah. Tadi kuliahnya sudah disebutkan, kuliah STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mempawah. Sekolah. Tapi yang satunya lagi mungkin ada yang ke Mesir, ke Kairo, amin. Ada yang ke Madinah, amin. Ada yang ke Maroko. Maka 20 tahun akan datang mereka akan bertemu lagi di acara tablik akbar lagi, Ustadz Hatoli lagi penceramahnya. Bertemulah mereka di situ. Apa kata dia? Aku tidak mencarimu, kau tidak mencariku. Allah yang mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, indah. Tapi kalau anak-anak di sana, mereka malu 20 tahun akan datang menceritakan kepada anak-anak mereka. Ayah dulu, ayah jumpa sama mama di mana? Ditangkap hansip. Kami duduk-duduk di tempat gelap, ketahuan sama hansip, langsung dinikahkan. Lahirlah kau, katanya. Mama tuh cantik nggak menurut papa? Sebenarnya sih nggak cantik, katanya. Cuman lama-lama aku lihat cantik juga. Jadilah kau sekarang hasilnya, katanya. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, beruntunglah bapak ibu yang anak-anaknya dipasukan ke pondok pesantren, dia akan selamat, dia akan aman. Dan bapak-bapak yang ada di sini yang mungkin saya tidak tahu nih siapa yang sudah nyumbang pasir, siapa yang sudah nyumbang semen, siapa yang sudah mewakafkan tanah, saya tidak tahu. Maka siapa saja yang sudah berwakaf di sini, anak-anak di sini ngaji, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar kitab kuning, belajar ilmu hadis, sejarah Islam, dapat pahala. Bapak ibu yang sudah berwakaf mendapatkan pahala yang sama dari yang mereka lakukan di sini. Mau? Mau enggak, Bu? Makanya bersedekah di sini. Di sini belajar bahasa Arab, pasti belajar baca kitab kuning. Saya yakin santri-santri semua bisa baca kitab kuning, betul? Dari bunyi betulnya enggak yakin saya. Kalau bapak ibu tidak percaya mereka bisa baca kitab kuning, tes satu-satu. Yang pucat mukanya berarti tidak bisa. Pagi-pagi 24 jam mereka di sini akan terus mengalir pahalanya. Subuh-subuh mereka sudah belajar di sana. Mansaro ala darbi wasola. Yang kelas sebelah sana mansobaro zofiro. Yang kelas sana manjada wajada. Siapa yang manjat sakit dada. Yang kelas sana lagi menghafalkan tasrif, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Yang sebelah sana lagi belajar mereka membaca surah An-Naba juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka mendapatkan pahala, bapak ibu yang sudah nyumbang di sini mendapatkan pahala yang sama. Bu, Pak, mana bapaknya? Oh, sebelah sini bapak ya. Ini udah malam saya pun jadi salah lihat pula. Pak, Bapak nanti kalau mau dapat menantu, pastikan menantu itu bisa baca Quran. Setuju? Gimana Pak Ustadz, kita tes satu-satu? Oh, enggak usah. Di sini kan banyak Pak Kiai kita. Suruh mereka datang tes bacaan sholatnya. Kamu mau melamar anak saya? Iya Pak. Kamu harus dites dulu ngajinya. Ngajinya gimana ngetesnya? Di sini ada banyak kiai. Nanti kamu saya suruh ngaji dia. Tes sama kiai yang siapa? Ini dia, pimpinan pondok pesantren Khairul Hikmah, Kiai Haji Muhammad Sirajuddin SAG. Nama kamu siapa? Nama saya Torik Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik wa ma adraka mat Torik. 80 nilainya. Kamu namanya siapa? Nama saya Anas Pak. Baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. 75. Kamu siapa namanya? Nama saya Imron Pak. Baca surah Al Imron. Panjang itu Pak.
Maaf Pak Ustadz, kata dia, nama saya memang Imron tapi panggilan sehari-hari kulhu Pak. Baca kulhu. Tes, lulus bacaan sholatnya, maka insya Allah. Kenapa Bapak Ibu harus dapat nantu yang bisa baca Quran? Supaya kalau nanti Bapak Ibu sakaratul maut mau mati, menantu itu akan bisa membacakan surah Al-Fatihah, akan bisa membacakan ayat kursi, akan bisa membacakan Yasin. Maka man qara'a Yasin filailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuron lah, diampuni dosanya pada waktu subuh. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, la tuqra'u fi amrin asirin illa yasarahullah, apabila surat Yasin ini dibacakan untuk perkara yang sulit, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatnya mertuanya ini udah sakratul maut, sulit, dibacakannya lah surat Yasin. Bapak-bapak kalau melihat bininya susah mau mati, bacakan Yasin. Ini kenapa lah biniku ndak mati-mati kan? Udah 7 hari 7 malam ndak mati-mati, bacakan surat Yasin. Insya Allah sakaratul maut sulit, dibacakan surat Yasin, dia akan mudah. Pilihannya cuma 2, kalau tidak sehat mati dia. Kalau ada di sini yang sudah 40-30 tahun umurnya belum kawin-kawin, susah dapat jodoh, sulit, bacakan surat Yasin. Ada di sini yang belum kawin, umur 40, kalau ada maju ke depan, mumpung lagi ramai kita bacakan surat Yasin. Insya Allah pulang dari sini kawin langsung deh. Nah, jadi ibu yang sakaratul maut, bapak yang sakaratul maut, dilihat oleh calon menantunya, wah ini bapak kata dia udah sakaratul maut, dibacakanlah surat Yasin. Jangan sampai ada seperti kejadian anak-anak begitu datang ke makam ibunya, ada neneknya sakaratul maut, nangis. Nenek, maaf ya nek, kata dia, saya tak bisa baca Quran. Dibukakannya HP, carinya MP3, nah dengar seorang lah. Disuruh dengar seorang. Kenapa? Nggak tahu ngaji, nggak bisa baca Quran. Tapi kalau alumni pondok pesantren, nggak khawatir kita, mereka pasti bisa baca Al-Quran. Betul? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi alasan untuk tidak memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Ya Allah, sudah kusampaikan malam hari ini, kalau masih ada orang tua yang mingal, tahu mingal? Bangal, pakak, tuli, udah dipadahkan, masukkan anak ke pondok pesantren, tapi dia tetap tidak mau masukkan anaknya ke pondok pesantren. Jangan nyesal nanti ketika sakaratul maut, tidak ada yang membisikkan ke telingamu Bapak Ibu, la ilaha illallah, tidak ada. Jangan seperti kejadian yang anaknya 3 orang dokter, 3-tiganya dokter, tapi tidak pernah diajarkan ilmu agama. Anak pertama SPOG, sarjana spesialis of jin. Jin itu kandungan, janin. Janin. Kenapa dia disebut jin? Jin itu artinya tidak nampak. Jannah, surga. Surga tidak nampak. Janin, janin tidak nampak karena dilindungi oleh kulit perut dan plasenta. Jadi jin itu artinya tidak nampak. Kalau ada kawan kita yang jarang nampak, berarti dia udah berubah jadi jin. Kemana ini ya ketua masjid, kata dia, zuhur nggak nampak, asar nggak nampak, maghrib nggak nampak, kelihatannya udah jadi jin. Nah, ini itu artinya janin, spesialis of jin. Anak yang nomor 2 SPOT, spesialis tulang belakang. Anak yang nomor 3 spesialis kelamin, alat kelamin. 3-tiganya melihat bapaknya sakaratul maut terbujur kaku. Anak yang pertama nangis senangis-nangisnya, takutnya malah saya mati. Anak yang nomor 2 melihat bapaknya sakaratul maut macam melihat kucing. Yang nomor 3 lebih parah, bingung dia apa yang harus kulakukan ya, katanya. Dia ambilnya HP, difotonya, masukkan ke Facebook. Akhirnya ayahku nak mati. Nauzubillah.
Jangan sampai kita punya anak semacam itu Bapak Ibu, tapi kalau sudah akhlaknya dimasukkan dia ke pondok pesantren, insya Allah aman Bapak Ibu. Di hari tua Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya punya anak yang sejuk dipandang mata. Itulah anak yang soleh. Awaladun soleh, sejuk dipandang mata. Kalau istri yang solehah Pak Ustadz, sejuk juga dia dipandang mata. Idza ra'aita saratka ilaiha, kalau kau pandang istrimu, sejuk hatimu Pak.